saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya yakin dan percaya saat ini saudara sudah betul-betul mempersiapkan diri saudara, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk itu saat ini, mari sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, saja kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan ini. Saat ini Tuhan, kami mau datang dengan penuh kerinduan Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau datang sujud menyembah-Mu, kami ingin menaikkan pujian penyembahan, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Engkau bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang dengan penuh kerinduan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja sekalian raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dia korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya, haleluya, bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, oh, ku temukan kasih-Nya. Hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya kami temukan kasih.
saudara sambil mengangkat tangan, sama-sama katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia, amin. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratmu, oh, ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratmu, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Oh, kami masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Oh, amin. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku temukan. Sekali lagi katakan, dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita boleh merasakan kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Sementara aku hidup di dunia, sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah kehidupanku, bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan. Haleluya. Ayatnya yang kedua, ku tak tahu jalan kelepasan. Ku tak tahu jalan kelepasan. Di dalam setiap persoalan, bahkan firman-Mu pada kami Tuhan. Agar ku mengerti maksud-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, bawalah kehidupanku, bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Amin. Gairahkan kegiatanku, perlombaan sampailah mencapai pahala. Ayat yang ketiga, oh Tuhan berikan ku kasih-Mu. Oh Tuhan berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu, yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Haleluya. Selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku, bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan.
kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kau mencapai pahala, sampai kau mencapai pahala. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari saudara, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengangkat satu nyanyian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, Tuhan sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku mengerti Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Amin. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya. Mari dengan penuh kerinduan akan sekali lagi. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Bagimu aku rela sepenuh hati Kami. Amin. Ya Tuhan, serahkan diri genapi karya-Mu, serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya Yesus. Ajarkan kami untuk selalu mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu saat ini mari Engkau kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus membaharui setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Mari Engkau berfirman kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berbahagia sekali hari ini kita bertemu kembali di ibadah pendalaman Alkitab. Bersama istri saya sampaikan salam buat kita semua.
Tuhan Yesus memberkati kita. Temanya hari ini adalah hidup dalam pembaharuan. Hidup dalam pembaharuan adalah hidup yang sangat senang, sangat bahagia, dan indah sekali. Karena hati kita tidak tersiksa dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Puji Tuhan, di dalam pengajaran tabernakel di halaman sana, ketika kita masuk lewat pintu gerbang, ada mezbah korban bakaran, di mana itu merupakan korban binatang yang disembelih, darahnya ditumpahkan untuk menghapuskan dosa-dosa pada umatnya pada waktu itu. Dan itu sudah digenapkan oleh Kristus di atas kayu salib untuk membereskan dosa-dosa manusia, sehingga manusia bisa menjadi kehidupan yang berdamai dengan Tuhan lewat darah. Saya sebutkan tadi mezbah korban bakaran sebagai baptisan darah, di mana darah Kristus itu membaptis kita, menutup kita, sehingga kita tidak nampak lagi. Yang nampak adalah darahnya Yesus Kristus yang menutup kehidupan kita yang berdosa itu. Dan darah itu sudah menyucikan putih, bersih bagaikan salju. Itulah pendalaman Alkitab kita yang lalu, pertobatan. Jadi pertobatan di mezbah korban bakaran, kemudian kita masuk lanjut, ada bejana pembasuhan dari tembaga, itu berbicara kehidupan yang dilahirkan baru, dibaharui lewat baptisan air. Jadi ada bejana pembasuhan, di mana itu menjadi tempat untuk cuci tangan para imam sebelum dia masuk melayani. Demikian juga hidup kita harus dibasuh dengan air firman Allah, ya, juga supaya kita layak untuk melayani Tuhan. Bejana pembasuhan ini dari tembaga itu dibuat dari lempengan-lempengan tembaga, dari cermin-cermin wanita yang melayani waktu itu. Mereka korbankan cermin itu, tidak lagi sepanjang waktu hanya bersolek, ya, hanya berias di depan cermin, tetapi mereka belajar berias dengan manusia batinnya. Bukan lagi merias sebelah luar, tapi berias manusia batinnya. Sehingga kecantikan wanita bukan lagi luarnya, sebab Amsal mengatakan kemolekan dan kecantikan itu bohong, ya, sia-sia. Tapi kecantikan manusia batin itu indah sekali di mata Tuhan. Manusia batin yang dibaharui terus menerus. Puji Tuhan. Jadi pengertian rohani daripada bejana pembasuhan itu adalah, pertama, baptisan air. Yang kedua, berbicara pembaharuan. Ya, ketiga adalah penyucian oleh air firman Tuhan. Ada tiga hal ini. Jadi yang pertama, mati bangkit dari kehidupan dosa menjadi kehidupan baru, mengalami pembaharuan lewat baptisan air. Tanpa pembaharuan, tanpa kita dikuduskan, kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan dengan baik. Ya, kita tidak mungkin mentahbiskan hidup kalau tanpa pembaharuan. Puji Tuhan. Perjalanan pengalaman pembaharuan itu adalah suatu pengalaman kebangkitan. Dulu kita mati oleh dosa, sekarang kita bangkit dengan satu kehidupan yang baru untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita akan lanjut mendengar tentang baptisan air. Baptisan air.
Baptisan air itu adalah menguburkan hidup lama. Kalau kita sudah bertobat dari dosa kita mati dari hidup lama, sekarang kita masuk di dalam baptisan air. Ini bukan peraturan gereja, liturgi gereja, kemauan gereja tertentu, kemauan pendeta, tidak. Tapi baptisan air adalah kebenaran Allah, kehendak Allah yang harus digenapkan di dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika ia memulai pekerjaannya, dia pergi ke Yohanes Pembaptis, minta dibaptis. Walaupun ditolak oleh Yohanes Pembaptis, tapi Yesus mengatakan, untuk menggenapkan seluruh kebenaran Allah, maka aku minta supaya aku ini mau dibaptis. Matius 3 ayat pertama sampai ayat kedua lebih dahulu kita baca. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah. Jadi kita perlu bertobat dulu. Kalau sudah bertobat, lanjutnya kita dibaptis. Itu berita Yohanes Pembaptis, bertobat. Tuhan mau kita semuanya bertobat. Bertobat artinya berbalik dari tingkah laku kelakuan yang tidak benar. Seumpama dulu kita suka melakukan kejahatan, sekarang tidak. Itu bertobat. Seumpama orang jalan ke utara dulu, senangnya ke situ, sekarang ke selatan. Berbalik. Itu bertobat. Nah, sesudah bertobat, kalau dalam tabernakel jelas sekali, sesudah bertobat, misbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan yang berbicara tentang baptisan air. Lalu Tuhan Yesus minta sekarang untuk dibaptis. Coba kita baca Matius 4 ayat 17 lebih dahulu. Ini Tuhan Yesus melanjutkan berita pertobatan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Ya, persis sama Yohanes Pembaptis juga menyerukan yang sama, persis ucapan yang sama pula diserukan oleh Tuhan, bertobatlah. Waktu itu, tapi waktu hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan menghimbau kita untuk bertobat. Bertobat dari tingkah laku yang tidak benar, bertobat dari ketidaktaatan kita, bertobat dari banyak hal. Sebab waktunya sudah sangat dekat sekali datangnya Tuhan yang kedua kali. Ya. Jadi waktu seruan itu diserukan, banyak orang bertobat, banyak orang mau dibaptis. Coba kita baca Matius 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, Ya, dari seluruh Yudea, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Mengaku dosa, bertobat, lalu dibaptis. Mereka bangun dari baptisan jadi satu hidup yang baru, satu pembaharuan. Jadi baptisan itu, baptisan air, bukanlah kehendak gereja. Gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D. Tidak. Baptisan air adalah kehendak Allah, sebagai tanda kita sudah bertobat untuk menguburkan hidup yang lama. Ya, dan kalau hidup lama kita sudah dikuburkan, kita bangkit dengan satu hidup baru. Lanjut, karena kita masih jalan di dunia ini, kesalahan masih bisa dilakukan,
Ya, memang tanpa sadar seringkali sebagai manusia kita melakukan kesalahan kata, ya, kesalahan bicara kita, kesalahan dalam tindakan pikiran kita. Ini kita perlu dibaharui, kita perlu bertobat. Mungkin kita sudah meninggalkan cinta mula-mula, kita melayani tidak merasa apa-apa lagi. Melayani malah terpaksa. Melayani untuk kepentingan diri kita. Melayani supaya kita dipuji orang. Kita harus bertobat. 7 jemaat di Asia Kecil dalam Wahyu 2, Wahyu 3. Dari 5 jemaat yang ada, kecuali 2, Smyrna dan Philadelphia, tidak diminta bertobat. Dikuatkan, dibangun terus oleh Tuhan, tetapi yang 5 ini Tuhan katakan bertobat. Sudah jadi gereja Tuhan, sudah jadi jemaat, sudah dibaptis, sudah pernah lahir baru. Tapi karena dia masih berjalan dalam dunia sebagai gereja, kalau tidak ada tuntunan Tuhan, tidak hidup limpah dengan Roh Kudus dan firman, orang itu bisa melakukan kesalahan. Dan hari ini Tuhan katakan bertobat. Menjelang datangnya Tuhan yang kedua kali, kita perlu dibaharui. Makanya sesudah kita dibaptis, kita jadi baru, kita perlu dibaharui terus menerus. Oleh apa? Bukan lagi air dari kolam baptisan itu, tapi air firman itu, seperti air yang memandikan kita dari hari ke hari sampai satu hari kelak kita sempurna seperti Tuhan. Kita akan baca dulu bahwa baptisan air itu kehendak Allah. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Terus? Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Aku yang perlu dibaptis. Yohanes Pembaptis tidak berani. Ini dia tahu ini anak Allah, ini Allah sendiri yang jadi manusia. Terus? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Hal itu biarlah terjadi supaya apa? Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan air itu adalah kehendak Allah. Ketika kita tidak mau dibaptis, maka kehendak Allah, atau dalam bahasa lain disebut kebenaran Allah, itu tidak tergenapi dalam hidup. Baptisan air itu adalah kebenaran Allah yang harus kita turuti supaya menggenapkan seluruh kebenaran dari Allah. Tuhan Yesus tidak perlu dibaptis, karena baptisan itu tanda pertobatan, mati dari hidup lama, mati dari dosa. Kan orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis dulu itu mengaku dosa lebih dahulu baru dibaptis. Tuhan Yesus tidak perlu dibaptis karena tidak ada dosa. Baptisan air untuk pengampunan dosa, menguburkan hidup lama. Tuhan Yesus itu Allah yang sempurna, manusia yang sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, tapi dia menyatakan kebenaran Allah sehingga dia menjadi contoh untuk kita mengikuti teladan daripada Yesus Kristus. Kita pun harus dibaptis, harus bertobat. Dia tidak perlu. Kalau dia saja yang tidak berdosa, tidak berbuat salah, melakukan ini, maka kita harus berkata, siapakah aku ini Tuhan? Ya. Siapakah aku ini? Jadi Kolose mengatakan bahwa dibaptis itu adalah mati dari hidup lama, dikubur. Makanya orang dibaptis itu seperti orang dikubur, dikuburkan di dalam baptisan. Jadi waktu saya membaptis orang,
Maka saya kubur. Saya buat dia seperti tidur, tenggelam, tidak ada yang kelihatan lagi. Itu namanya dikubur. Kalau orang mati secara jasmani dikubur, kan tidak dikubur hanya kepalanya, kakinya di atas, atau kakinya yang dikubur, kepalanya di atas. Orang mati itu dikubur, ya dikubur, tidur terlentang, ya di dalam peti itu tidur terlentang lalu dikubur. Sudah mati jasmani. Nah, kalau kita mati secara rohani, itu gambaran baptisan air itu mati dari hidup lama, dikubur. Ketika dia bangun, karena dia masih hidup, dia bangun, dia adalah hidup yang baru. Hati nurani kita rusak waktu kita hidup dalam dosa, rusak. Itu sebabnya kita perlu mengakui dosa. Mengakui. Kalau ada dosa yang tidak diakui, hati nurani itu tersiksa. Kita tidak berani menghadap hadirat Allah. Kita tidak berani menyembah Tuhan karena hati nurani kita tertutup. Tidak berani kita beribadah, tidak berani kita melayani. Makanya kita perlu membereskan hati nurani kita oleh darah Yesus. Tapi Petrus mengatakan di dalam baptisan air itu ada janji kepada kita, memohonkan hati nurani yang bersih. Jadi kalau kita sudah siap standby untuk dibaptis, kita punya kesempatan memohonkan hati nurani yang baik. Tuhan, tolong saya. Ketika saya bangun dari baptisan air itu, hati nurani saya begitu bersih, begitu tenang, begitu senang. Tidak ada tuduhan dari setan. Coba kita baca ya, 1 Petrus. Senang ini membaca ini. Demikianlah orang yang sudah dibaptis, dia bisa memohonkan hati nurani. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, Ya, yaitu baptisan. baptisan itu kiasan dulu waktu zaman lu baca dulu ayat yang sebelumnya, ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ya, Ketika Allah tetap menanti dengan sabar ya, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, ya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. ya. Lanjut. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Nah, coba dari zaman dulu itu orang-orang pada zaman Nuh mati semua dengan air. Mati, dilumat, dagingnya hancur. Karena dosa-dosa mereka tidak mau diakui, tidak mau ditinggalkan. Ya, mati dengan air terus. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, Ya, jadi baptisan air itu tidak membersihkan kenajisan jasmani ini, fisik ini. Tidak, bukan itu. Tapi apa? melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik Memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah kepada Allah. Terus, oleh kebangkitan Yesus Kristus ya, yang duduk di sebelah kanan Allah Ya. setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. jadi kalau kita dibaptis itu artinya kita dikuburkan manusia lama dan kita perlu memohonkan hati nurani. Itu ada janji untuk hati nurani kita ketika selesai dibaptis rasa bersih. Hati kita dibaharui. Ya.
begitu bersih, sehingga kita penuh sukacita, gembira sekali di hadirat Tuhan itu. Itulah yang harus kita lakukan, ya, untuk menguburkan hidup lama, memperbaiki hati nurani. Karena setiap orang yang berdosa itu hati nuraninya menyiksa kalau tidak diperdamaikan dengan Tuhan. Pakailah kesempatan yang belum dibaptis, baptis air. Ya, hanya memang kondisi kadang kita sekarang ini, saya lihat ada gereja baptisan air, mereka pakai pakaian lengkap, bukan lengkap apa, pakaian astronot gitu. Ya, masuk. Memang ini keadaan seperti itu, ya. Tapi bersabar, tidak apa-apa. Kalau memang harus demikian. Tapi harus mengerti lebih dahulu daripada hanya memikirkan bahwa ini acara ketentuan liturgi gereja. Ya, ini bukan liturgi gereja. Memang kita mau hidup dalam suasana kebangkitan, kebaharuan. Tidak lagi dalam hati nurani yang lama, dosa yang lama, dosa yang penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, itulah kelahiran baru. Kita dikuburkan dalam kematian lewat baptisan air, mati dari hidup lama. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan 12. Silakan dibaca. Dalam Dia kamu telah disunat, Dalam Dia kamu telah disunat. bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, Ya, ini bukan sunat lahiriah, tetapi dengan sunat Kristus sunatnya Yesus Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. tubuh yang berdosa, yaitu, Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. nah, ini dikuburkan dalam baptisan. Jadi kita tidak disunat lahiriah seperti keturunan Abraham, tapi kita disunat secara rohani. Hati kita dibaharui, dosa-dosa kita kerat semua dari kehidupan. Itu lebih penting daripada hanya sunat lahiriah, tapi dosa-dosanya tidak ditinggalkan. Lanjut. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Jadi sesudah mati dari hidup lama, kita dibangkitkan dengan satu hidup baru. Kita mengalami satu sukacita besar karena kita dibaharui. Kita dibaharui menjadi manusia baru. Tapi jangan sukacita karena sudah saya dibaptis, sudah jadi anggota gereja, saya sudah selamat. Lalu kita malas mendengar firman, malas ikut ibadah, malas berdoa. Tidak betul ini. Sesudah kita dibaptis, kita menjadi manusia baru, kita perlu hidup dalam pembaharuan. Hidup dibaharui terus, bukan sekali baru. Kalau saudara beli pakaian baru di toko, terus dipakai, wah ini pakaian baru, ini pakaian saya baru, saya beli mahal ini, terus dipakai 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, pakaian baru itu jadi apa? Kotor, karena kita pakai berkeringat, banyak debu. Tidak usah cuci 1 bulan pakaian baru itu, kotor. Begitu kita pakai, harus dicuci.
dia dibaharui lagi, disetrika baik-baik. Begitu terus. Pakaian semahal apapun dibeli di toko, ketika tidak dicuci, kotor. Nah, begitu juga hidup kita. Kita sudah dilahirkan baru, sudah baru. Kita perlu hidup dalam pembaharuan. Terus menerus kita disucikan, dibaharui. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Setelah kita naik dari kolam baptisan, kita mengenakan satu manusia yang baru. Tapi tidak cukup, harus terus menerus dibaharui, terus menerus dibaharui. Betul? Lanjut. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya, itu yang tadi saya katakan. Kita ini dibaharui terus menerus karena kita perlu dibaharui. Sama dengan pakaian baru, semahal apapun, sebagus apapun, itu perlu dibaharui dengan dicuci. Lah sama kita. Masa kita mandi hari, umpamanya kita mandi hari Senin, Selasa tidak usah mandi, Rabu tidak usah mandi, lah kotor. Iyalah, hidup rohani kita juga begitu. Mandinya sekarang apa? Mandi air firman. Itulah sebabnya pembaharuan dari baptisan air, mati dari hidup lama, hidup dalam pembaharuan, mandi firman Allah. Efesus 5 ayat 26. Coba kita baca. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan membandingkannya dengan air dan firman. Nah, dengan air oleh firman, itu lebih tepat. Sesudah menyucikan dengan air oleh firman. Jadi firman Tuhan itu seperti air membersihkan kehidupan kita yang tadinya sudah dibersihkan supaya tidak kotor lagi, dibaharui dari hari ke hari. Terus supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Ya, sampai nanti kita tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada noda. Karena Tuhan sudah baharui kita. Setiap kali firman Tuhan kita dengar, Dia menyatakan salah kita. Dia mau memperbaiki kelakuan kita, supaya dari hari ke hari, sampai kita nanti satu waktu menjadi serupa, segambar Yesus, cemerlang, tidak ada cacat, tidak ada lagi noda. Itu panggilan gereja. Dalam Roma dikatakan orang dipanggil untuk menjadi serupa, segambar Allah, seperti pada awal manusia diciptakan, Adam yang pertama, serupa segambar Allah itu. Tidak ada dosa, tidak ada cacat, sampai mereka tidak taat makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mulailah manusia jatuh dalam dosa, manusia rusak sampai di zamannya Nuh. Begitu jahat manusia sehingga Tuhan menghukum, melumatkan daging-daging yang pada waktu itu suka bersenang-senang dengan daging melalui air bah. Manusia terus hidup sampai sekarang, sampai hari-hari ini, di zaman pandemi COVID-19 ini, di mana manusia seharusnya prihatin, mohon Tuhan melindungi, mohon Tuhan untuk menjaga, supaya mereka bisa hidup dengan bebas lagi satu hari kelak. Dengan pandemi ini Tuhan berbelas kasihan. Di tengah-tengah situasi keadaan, masih banyak orang berbuat dosa, masih banyak orang melakukan kejahatan,
Masih banyak orang mengambil kesempatan di tengah-tengah kesulitan. Mereka mengambil kesempatan di tengah-tengah manusia menderita. Ada orang mencari kesempatan mendapatkan uang banyak. Manusia tidak bertobat. Manusia jadi rusak. Syukur kepada Tuhan kalau saudara-saudara adalah orang yang telah bertobat, telah dibaharui, telah hidup dalam pembaharuan oleh firman. Kita mesti dengar firman. Firman yang baik menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, karena itu panggilan Tuhan kepada kita untuk satu waktu serupa segambar Allah, kembali pada posisi semula seperti Adam pada waktu pertama kali diciptakan serupa segambar Allah. Jadi jangan kita berpikir bahwa sudah baptis sudah senang, jarang mau dengar firman. Dengar firman pun tersinggung kalau dosanya disinggung, kekurangannya disinggung, dinasehati. Nah, ini banyak orang sudah lama, itu bukan ukuran sudah lama saya, Pak pendeta ini belum bertobat, aku sudah ini jadi orang aktif di pembangunan gedung gereja. Lu pendeta baru sekarang tahu ya? Iya. Itu 5-60 tahun yang lalu. Kamu berapi-api ikut pembangunan, ikut KKR. Tapi hari ini kondisinya bagaimana? Tersandung. Pendeta berkhotbah tersinggung. Pendeta jangan khotbah yang begitulah. Ya, harus begini Pak Pendeta. Harus begitu. Jangan lama-lama lah. Cukuplah Tuhan Yesus baik untuk kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Usahamu diberkati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Titik. Lalu bagaimana supaya kita diberkati? Tidak diajarkan. Yo. Bagaimana supaya rohani kita diberkati? Mau tidak mau kita harus melalui satu pengalaman di mana dosa kita dinyatakan, kesalahan kita dinyatakan, supaya kita jadi baru, manusia yang baru, dan terus-menerus dibarui dalam pembaruan. Kita perlu bertumbuh. Kalau orang dibaptis itu kayak bayi baru lahir. Bayi. Lah bayi yang baru lahir itu minta apa? Susu. Susu yang murni. Lapar selalu mau minum susu yang murni. Tapi kalau dia sudah mulai 1 tahun minum susu terus, 2 tahun susu terus, 3 tahun susu terus, lembek, tidak kuat. Nah, banyak orang Kristen kanak-kanak seperti itu, mintanya susu, tidak mau tersinggung. Tersinggung itu merajuk. Tersinggung itu kemudian tidak mau lagi. Dah, afkir kamu pendeta. Tersinggung. Diberitahukan salahnya, tersinggung. Padahal pendeta itu baik. Kalau pendetanya buruk, udah mau kasih tahu salah itu. Tidak mau. Tapi kalau orang yang sudah terlatih panca inderanya, sudah dewasa, dia cari itu makanan yang menyinggung dosanya. Dia bisa tahu ini baik, ini tidak baik. Ya, sehingga dia bisa bertumbuh, dewasa, kuat. Akhirnya apa? Anak yang baru lahir itu jadi pengantin. Nah, kita kan dipanggil menjadi mempelai wanita Tuhan, jadi pengantin Tuhan. Makanya kita perlu dibersihkan dari hari ke hari,
Lewat mandi air firman sampai tidak ada cacat celah. Jadi mempelai wanita Yesus. Itu kekristenan, mulai dari baptisan air, lahir baru seperti bayi. Dia merindukan susu yang murni, tapi tidak boleh susu terus. Coba anak saudara lahir, hari ini lahir dikasih susu, 1 minggu susu, 2 minggu susu, 3 minggu susu, 1 bulan susu, 2 bulan susu, 3 bulan susu, 4 bulan susu, 5 bulan susu, susu terus sampai 2 tahun 3 tahun lembek. Makanya 3 bulan bayi-bayi itu sudah mulai dikasih padat, dikasih buah-buah yang dikasih halus, ya, di jus, makan padat. Umur 10 bulan dikasih bubur, ya. Umur 1 tahun mulai dikasih sedikit nasi yang lembek. Nah, supaya apa? Tumbuh. Itu kekristenan. Lahir baru, dibaptis, naik dari baptisan, dibaharui terus. Tadi Kolose 3:10, hidup kita dibaharui terus sampai kembali ke gambar haliknya Allah, serupa segambar Allah. Jadi jangan tersinggung kalau kita disinggung. Justru terima kasih Tuhan, Engkau menyinggung dosa saya ini, terima kasih. Gitu. Perbaiki hidup saya Tuhan, ketimbang tersinggung. Apalagi di zaman YouTube ini, di zaman online. Nah sekarang aku tidak perlu seorang gembala lah. Kan kita tidak kumpul di gereja. Jadi ini pujiannya bagus, ini khotbahnya bagus. Dia tidak tahu saya ini, sembunyi aja di kekurangan saya. Oh enak didengar. Itu memang buatan akhir zaman. Timotius katakan di akhir zaman ini banyak orang telinganya gatal, tapi mau dengar firman Tuhan yang manis-manis, tidak mau dibaharui, tidak mau ditemplak dosanya. Ini kanak-kanak rohani, minta susu terus. Ya. Jadi sekarang cari di YouTube, ini pendeta ini, pendeta itu, pendeta ini, enak kan, bebas, nggak ada yang perlu nasihati, nggak ada perlu tegur. Ini pendeta ini dia tahu saya kok, makanya dia khotbah seperti itu. Banyak yang begitu, banyak, nggak mau digembalakan lagi, muter. Apa berkenan sama Tuhan? Pertanyaan saya, apa berkenan kepada Tuhan? Cara hidup kekristenan? Tidak. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki semua orang memiliki seorang gembala. Itu ada ayatnya loh. Waktu dia mau naik ke surga, dia angkat siapa jadi gembala? Petrus. Manusia biasa, manusia tidak sempurna, manusia penuh kekurangan, tapi mengasihi Tuhan. Petrus, Simon anak Yohanes, kasihkah kau akan aku? Ya, engkau tahu aku mengasihi engkau Tuhan. Gembalakan domba-dombaku ya. Kasih makan mereka ya. 3 kali tuh. Kali pertama, gembalakan domba-domba yang masih baru lahir tuh, yang masih kecil-kecil ya, kasih makan ya. Ya Tuhan. Tanya lagi, kau mau ngasih aku? Ya Tuhan, aku masih. Gembalakan itu domba-domba ya, yang sudah dewasa ya. Gembalakan, pelihara ya.
Kalau yang pertama itu domba kecil baru lahir, kasih minum susu, kasih makan ya. Kalau sudah mulai besar, sisa kau kasih makan saja, terserah mereka makan sendiri. Tapi diawasi. Tapi ada domba jemaat yang seperti ini, nomor 3. 50 tahun sudah jadi orang Kristen. 50 tahun yang lalu dibaptis. Tapi tidak mau makan makanan padat. Dah tumbuh kanak-kanak. Kenapa? Karena dia tidak mau hidup dalam pembaharuan. Tidak mau dengar firman yang menyatakan salah. Orang kalau mau dengar firman yang dinyatakan salahnya, kelakuan hidupnya diperbaiki, itu hidup dalam pembaharuan. Coba dibaca. Ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya. untuk menyatakan kesalahan, Menyatakan salah. Terus untuk memperbaiki kelakuan, kita diperbaiki. dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, kok tersinggung? Ya, soalnya terima kasih. Begitu banyak orang cuma melihat saya, nggak pusing sama saya. Bapak pendeta sangat menghargai saya. Saya ditegur kalau salah. Terima kasih loh Pak Pendeta. Tuhan memberkati ya. Upahmu besar di sorga. Itu. Tapi banyak orang malah marah. Nah ini namanya kelompok ketiga yang disuruh Tuhan kepada Simon Petrus, gembalakan domba-dombaku yang sudah dewasa tapi masih perlu dikasih susu. Ya, jangan ditinggalkan. Coba kita baca Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, Iya, sudah seharusnya menjadi pengajar. harusnya jadi guru. Karena sudah lama, tapi guru ini malah menyandung orang. Ngomong yang tidak betul. Itu firman Tuhan tidak betul. Itu pendeta itu tidak betul. Ya, ini mestinya jadi guru malah jadi batu sandungan. Karena dia Kristen kanak-kanak, tidak dewasa, tidak punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik. Di akhir zaman ini, zaman penyesatan, jelang datangnya Tuhan yang kedua kali. Itu zaman penyesatan. Berhati-hati. Lanjut. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Ya, Dan kamu masih memerlukan susu, susu. bukan makanan keras. Nah, enggak makanan padat. Makanan keras itu makanan padat. Nasi goreng. Wah, nasi capcay, nasi. Wah, pokoknya daging, ayam, telur. Wow. Yang tidak bisa dikonsumsi bayi itu. Terus, Sebab barang siapa masih memerlukan susu, kalau terus-terus minta susu, yang manis-manis saja ya, jangan singgung dosa saya ya. Waduh. Terus, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, iya, sebab ia adalah anak kecil. anak kecil tidak tahu ajaran tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Terus, Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, ya untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera panca indera yang yang terlatih. terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi orang dewasa itu tahu membedakan. Aduh, ini memang betul tersinggung saya oleh firman, tapi hancur hati saya. Memang itulah keadaan saya, Tuhan. Itulah keadaan saya. Saya perlu dibaharui aku Tuhan. Ya, suatu waktu Tuhan Yesus didatangi sama satu guru agama, tokoh agama, tokoh, pemimpin, bukan orang biasa ini, pemimpin agama Yahudi, namanya Nikodemus. Dia datang memuji Tuhan. Kalau engkau bukan nabi yang diutus Allah, mana mungkin bikin mujizat? Mana berani bertindak menyucikan bait Allah
yang dikotori oleh banyak penukar-penukar uang, tokoh-tokoh agama di dalam, guru-guru agama mengotori bait Allah dan cari keuntungan. Ya, dicambuk semua. Nikodemus tahu itu. Kalau kau bukan nabi dari Allah, mana mungkin bikin mujizat di Kana itu, air biasa jadi anggur yang manis. Mana mungkin. Ya. Tapi Tuhan jawab apa? Tuhan tidak jawab, puji Tuhan, kepala saya besar dipuji gitu ya. Enggak. Tuhan bilang, Nikodemus, aku bilang ya kepada kamu, tokoh agama ya, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk surga, tidak bisa melihat surga. Karena itu aku bilang kamu harus lahir baru. Ini tokoh agama yang sudah senior ini, pemimpin agama Yahudi. Dia bilang apa? Aku ini sudah tua, rambut saya uban. Bagaimana aku masuk rahim ibu lagi dilahirkan? Dia tidak mengerti yang dimaksud Tuhan. Bukan manusianya lagi masuk kandungan baru lahir lagi jadi baby, tidak. Tapi dia lahir satu lahir baru sudah bertobat. Tuhan tidak melihat kita tokoh agama. Tuhan tidak melihat kita pendeta. Tuhan melihat bagaimana kehidupan kita dibaharui atau tidak, sudah lahir baru atau tidak. Tuhan tahu, mata Tuhan tidak bisa ditipu. Coba baca itu sedikit ya, cerita Yohanes pasal yang ketiga. Nah, dari sini kita lihat bahwa pandangan Tuhan walaupun sudah tua, tokoh agama lagi, tapi tidak lahir baru, tidak masuk surga. Tuhan bilang, Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ya. ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oh, kalau kamu tidak lahir kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat tidak, apalagi masuk. Lanjut. Kata Nikodemus kepadanya, Ya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? ya, Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya ya, dan dilahirkan lagi? ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. ya. Terus, Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, ya. dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Manusia fana melahirkan manusia fana. Kita lahir dari ibu kita, tapi kita perlu lahir dari roh, dari Allah. Terus, Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus belum paham. Jadi manusia harus dilahirkan baru, lalu hidup terus dalam pembaharuan. Kamu tidak lahir dari air dan tidak lahir dari roh. Nah, air pertama tadi dikatakan itu air baptisan air. Tapi itu juga air firman yang menyucikan kita, membaharui kita. Dan Roh Kudus, kita harus mengalami itu baptisan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga kita selalu hidup dalam pembaharuan Allah. Tidak pusing kamu tokoh agama, pendeta sudah berapa puluh tahun, tidak pusing. Tapi Tuhan mau pendeta, para hamba-hamba Tuhan, saya terus hidup di dalam pembaharuan itu, dibaharui dari hari ke hari, disapa Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teguran-teguranmu. Puji Tuhan. Waktu masuk murid-murid memberitakan Injil sesudah dipenuhi Roh Kudus,
Semua orang harus tahu dengan pasti Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu mereka terharu, mereka terima Tuhan, mereka percaya. Apa yang harus kami buat? Murid-murid bilang apa? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka karunia Roh Kudus turun atas kamu. Kita baca sedikit itu Kisah Rasul 2 dengan cepat. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Ya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu ya, menjadi Tuhan dan Kristus. ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Oh, mereka terharu, mereka tidak tolak, mereka percaya Yesus itu Tuhan. Lanjut. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Ya. rasul-rasul yang lain, Ya, apakah yang harus kami perbuat, apa yang harus kami saudara-saudara? buat? Terus, Jawab Petrus kepada mereka, ya, bertobatlah bertobat. dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, itu kalau tabernakel, pengajaran tabernakel Musa, percaya Yesus itu pintu gerbang. Mereka terharu menerima itu pintu gerbang. Lalu mereka bertobat, mezbah korban bakaran, pertobatan, baptisan darah, mengakui dosa, lalu bejana pembasuhan, berilah dirimu dibaptis. Lanjut baca. Untuk pengampunan dosamu, Untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. pintu kemah. Jadi ini tabernakel ada di dalam Alkitab, disusun sedemikian rupa oleh Roh Kudus, ilham Roh Kudus. Percaya, pintu gerbang, menerima Yesus, terharu mereka. Apa yang harus kami buat? Bertobat, mezbah korban bakaran. Apalagi harus kami buat? Berilah dirimu dibaptis, kuburkan hidup lama, hidup dalam pembaharuan. Apalagi baptisan Roh Kudus, pintu kemah, maka kamu akan terima karunia Roh Kudus. Berhenti sampai situ? Tidak. Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Oh, mereka bertekun pengajaran rasul-rasul, meja roti sajian. Nah itu, makan roti hidup firman Tuhan, belajar Alkitab. Terus, dan dalam persekutuan, selalu beribadah, bersekutu, menghasilkan buah-buah Roh Kudus dalam hidup menjadi terang. Lanjut. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, makan roti perjamuan suci, dan berdoa. Dan berdoa itu mezbah dupa. Ada di situ di Alkitab. Tabernakel ini. Sampai nanti manusia itu merobek dagingnya. Tidak lagi tersinggung-singgung, sukanya sembahyang, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Robek ini daging. Suka di hadirat Tuhan, menyediakan takhta bagi Tuhan supaya hadir dalam kehidupan rumah tangganya. Itu yang dilakukan. Jadi bukan hanya dibaptis, lahir baru, tapi terus hidup dalam pembaharuan menuju kedewasaan, menjadi mempelai wanita Yesus yang sempurna. Kita sedang menyongsong datangnya Tuhan. Kita baca lagi Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Terus dalam bait Allah. Dalam bait Allah, tidak ada yang bilang begini, aku ini tidak punya waktu loh untuk jalan-jalan lagi. Tiap-tiap hari ibadah. Sekarang ibadah online. Aku mau pesiar. Ada orang muda bilang gitu. Tidak mau.
Melayani Tuhan tidak usah hari-hari capek. Saya juga perlu mau rileks kemana sekarang? Mau persiar kemana hari-hari ini? Sedang keluar rumah saja disuruh stay home, stay at home, tinggal di rumah, pakai masker ya, 3 lapis ya, kan 2 lapis. Lebih baik ibadah. Ibadah sekarang apa? Ibadah di YouTube, ibadah di rumah, ibadah Zoom. Lah kan enak. Tiap-tiap hari loh dulu itu orang. Lanjut. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Makan roti perjamuan suci. Senang di rumah itu ibadah online, kita makan perjamuan suci di rumah bersama keluarga. Terus secara bergilir, dan mereka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sukacita sekian. Ini tambah lagi 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, Ya. sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Nah, itu yang dibilang sama Nikodemus. Nikodemus pikir dia ini sudah lahir 70 tahun yang lalu, sudah tua, masa masuk lagi rahim ibu. Nah, tapi kan dia tidak ngerti kata Tuhan, dilahirkan oleh air dan roh. Air ini baptisan air yang kedua itu firman yang menyucikan. Roh Kudus lah yang menjadi penolong kita, membaptis kita dalam Roh Kudus, sehingga kita bisa bertekun. Roh Kudus menolong kita, menghibur, menguatkan, memberi pengetahuan tentang Alkitab. Lanjut. Tetapi dari benih yang tidak fana. Dari benih yang tidak fana itu apa? Oleh firman Allah. Firman Allah itu benih yang tidak fana. Dari ibu kita yang fana kita dilahirkan secara fisik. Tapi oleh firman Allah yang kita dengar, melahirkan kita secara rohani. Kemudian kita bertobat, kita memberi diri dibaptis, dan kita minum susu, makan lebih besar, lebih kuat, makan makanan keras. Dewasa, siap jadi mempelai wanita Yesus. Begitu juga manusia, anak kita tadi lahir, dibesarkan, sudah dewasa, mandiri, menikah, punya keluarga sendiri, ya, punya cucunya nanti juga menikah, punya cucu lagi anak, gitu. Itu manusia. Semoga kita beranak cucu, bukan hanya cucu fisik, tapi juga anak cucu secara rohani. Jadilah saksi Tuhan, injili orang, memuridkan orang, banyak orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan
keselamatan, terlepas dari beban dosa. Oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, haleluya, ucapkan syukur. Engkau menangkap kami dari firman Allah ini, Tuhan. Firman-Mu agung, haleluya. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ucapkan syukur untuk firman yang sudah jauh dari Tuhan. Kembalilah, inilah akhir zaman. Bertobat kembali, dibaharui, hidup dalam pembaharuan. Dan firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Katakan sama Tuhan, ku ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan mendapatkan aku kembali. Tuhan menyadarkan saya lewat firman Allah. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau bertobat kembali, Tuhan. Baharui kami dari firman Allah itu. Memandikan kami pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa.
dosa. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur, dengan air mata, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang membuat kami kembali kepada Engkau. Hidup kami dikuduskan, dibaharui lagi, dimandikan oleh firman Allah. Aku, haleluya, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya. Tuhan, kalau Engkau tidak menyatakan salah kami, Engkau tidak menyatakan kekurangan kami, kami akan tinggal tetap di dalam salah dan dosa kami. Tapi kami bersyukur ada firman Allah yang memandikan kami, menyatakan salah kami, untuk hidup kami diperbaiki dan berkenan, menyongsong Tuhan datang kembali pada kali kedua. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus berkarya sehingga mereka bisa membedakan, mempunyai panca indera yang baik. Apa yang tidak benar, apa yang salah diperbaiki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyongsong datangnya Tuhan yang kedua kali. Hidup kami mau dibaharui dari hari ke hari, sampai tidak ada cacat, tidak ada celah. Seluruh keluarga kami diselamatkan. Dan Tuhan, biarlah pada waktunya kami boleh berada bersama Engkau, menyongsong Engkau di awan-awan yang permai, bahkan masuk pesta nikah anak domba, dan masuk Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bahagia sekali firman Tuhan menyatakan salah. Kita dengan rendah hati mengakui, pasti Tuhan menolong kita. Ya, kita akan akhiri ibadah ini. Saya harapkan saudara semua suka bangkit berdiri. Kita akan mengakhirinya dengan ucapkan syukur seperti tadi itu nyanyi. Tuhan, ku ucapkan syukur. Dari beban dosa. Mari kita angkat tangan dua-dua dan terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati untuk memberkati. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita aminkan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.